UAS 12 IPS akan mempresentasikan tugas geografi kami. Di sebelah kiri ada Silvi sebagai pemateri 1, saya sebagai pemateri 2, dan Yuyun sebagai pemateri 3. Yang pertama ada definisi peta. Ilmu yang mempelajari peta disebut kartografi, sedangkan orang ahli di bidang perpetaan disebut kartograf. Menurut Erwin Rines, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai kenampakan dan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Yang kedua adalah garis astronomis, merupakan garis khayal yang dibuat dan digunakan untuk mempermudah atau menentukan posisi suatu tempat di permukaan bumi. Garis astronomis dinyatakan dalam bentuk koordinat garis lintang dari garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Yang selanjutnya ada skala. Skala merupakan perbandingan jarak, bentuk, dan ukuran yang tergambar di peta dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Skala terbagi menjadi 3. Yang pertama ada skala numerik atau angka, yang kedua skala grafik atau tongkat, yang terakhir skala verbal. Dan yang ketiga adalah simbol. Simbol merupakan jembatan antara pembuat peta dengan pengguna pembuat peta. Pembuat peta harus membuat simbol yang memungkinkan pengguna dapat memahami maksud simbol tersebut. Nah, yang pertama, simbol titik dapat berupa simbol garis dan simbol geometrik. Nah, yang kedua adalah simbol garis. Simbol garis bisa menandai sebagai jalan, sungai, dan batas wilayah pada peta menggunakan simbol garis. Nah, yang ketiga, simbol area atau wilayah. Objek di permukaan bumi yang berbentuk area atau wilayah seperti perkebunan, daerah, atau persawahan dan hutan. Nah, yang keempat adalah tata penulisan atau lettering. Pada peta terdapat aturan-aturan penulisan objek geografi. Yang pertama, nama-nama ibu kota, negara, benua, dan pengurungan harus ditulis dengan kapital tegak. Nah, yang kedua, nama-nama samudra, teluk yang luas, laut, dan selat yang luas harus ditulis dengan huruf kapital miring. Nah, yang ketiga, nama-nama kota kecil seperti gunung harus ditulis dengan huruf kata tegak. Awal nama harus ditulis dengan huruf besar. Nah, yang keempat adalah nama-nama sungai, danau, selat yang sempit, dan teluk yang sempit harus ditulis dengan huruf kecil miring. Nah, yang kelima adalah warna peta. Warna pada peta memiliki makna tersendiri. Yang pertama, warna merah dan warna hitam. Umumnya digunakan untuk mewakili hasil budaya manusia, meliputi jalan, batas daerah kota, dan lain-lain. Nah, yang kedua warna hijau untuk mewakili kenampakan vegetasi, yaitu biasanya digunakan untuk mewakili daerah dataran rendah. Nah, yang ketiga itu warna biru untuk mewakili perairan seperti danau, sungai, dan laut. Nah, yang keempat yaitu warna kuning dan coklat untuk mewakili dataran tinggi wilayah pada peta. Nah, yang kelima itu warna putih untuk mewakili kenampakan relatif di muka bumi. Nah, ada juga terdapat 3 aspek yang harus dipenuhi oleh sebuah peta. Yang pertama, conform, berarti bentuk yang digambarkan di peta harus sesuai dengan aslinya. Nah, yang kedua, equivalen, berarti daerah yang digambar peta harus sama dengan aslinya juga. Nah, yang ketiga, equidistant, berarti jarak yang digambar pada peta harus tepat perbandingannya dengan jarak sesungguhnya. Jenis-jenis peta yaitu ada peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Peta umum dibedakan menjadi 2, yaitu peta chorografi dan peta fotografi. Peta khusus adalah peta yang hanya menggambarkan kenampakan tertentu saja di permukaan bumi. Contohnya peta pariwisata. Sementara itu, berdasarkan skalanya, peta diklasifikasikan menjadi 5.
peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala sangat kecil. Komponen kelengkapan peta yaitu judul, garis astronomis, insert, garis tepi peta, skala peta, sumber dan tujuan pembuatan peta, arah mata angin, dan legenda. Fungsi dan tujuan pembuatan dalam peta. Fungsinya adalah untuk menyajikan data tentang potensi seluruh daerah, membantu dalam pembuatan desain sebagai penunjuk arah sesuatu lokasi atau posisi, untuk memperlihatkan ukuran. Tujuan peta: menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi, menganalisis data spesial seperti menghitung volume.